Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan berikutnya di pelajaran ekonomi kelas 10 IPS. Pertemuan ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kita lihat KD pengetahuannya, KD 31-nya itu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. KD 41 keterampilannya itu adalah menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, materi pokoknya masalah ekonomi itu yang pertama permasalahan pokok ekonomi klasik, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, dan ekonomi modern, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan peserta didik dapat yang pertama memahami permasalahan pokok ekonomi, yang kedua mendeskripsikan sistem ekonomi, yang ketiga menjelaskan sistem perekonomian Indonesia. Kita masuk. Nah, ini adalah permasalahan ekonomi. Itu ada dua, masalah ekonomi klasik dan modern. Yang klasik itu terdiri dari 3, itu adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi itu menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu barang atau menambah manfaat suatu barang. Nah, orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi itu menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Itu menghabiskan manfaat suatu benda, itu konsumsi. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Yang ketiga adalah distribusi. Distribusi itu yaitu menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Jadi ini menyalurkan kepada yang membutuhkan. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Ini masalah pokok ekonomi klasik. Nah, ini ya. Ini produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita lanjutkan. Masalah pokok ekonomi modern itu ada 3. What, barang apa yang diproduksi, how, bagaimana cara memproduksi, dan yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Bagaimana cara memproduksi ini menggunakan tenaga mesin atau tenaga manusia, atau masih menggunakan tradisional atau yang sudah modern. Ini adalah masalah pokok ekonomi modern. Kita lanjut ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonominya. Bagaimana cara suatu negara mengatur kegiatan ekonominya? Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Nah, ini penjelasan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu tradisional, masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa dijawab dengan adanya adat atau tradisi. Jadi masih tradisi atau masih primitif. Terpusat itu pelaksanaannya didominasi oleh pemerintah. Jadi semua alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Pasar itu adalah semua sumber daya ekonomi dan kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat atau pasar. Dan yang keempat, ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran memungkinkan adanya peran masyarakat dan pemerintah secara bersama dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, kita bahas satu persatu sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, ada ciri-ciri kebaikan dan kelemahannya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yang pertama, belum ada pembagian kerja. Yang kedua, pertukaran dengan sistem barter atau barang dengan barang. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang kelima, bertumpu pada sektor agraris. Dan yang keenam, keadaan masyarakatnya masih statis, tradisional, dan miskin. Jadi ekonomi tradisional ini masih bersifat primitif. Kebaikannya, yang pertama, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Yang kedua, produsen tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, atau produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, karena untuk dikonsumsi sendiri. Yang ketiga, dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung dengan bertindak jujur. Kelemahannya, yang pertama, tidak ada kerjasama antara individu atau masyarakat. Yang kedua, sulit mempermudah kedua belah pihak yang saling membutuhkan.
Yang ketiga, jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat, sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Karena tadi sistem yang digunakan adalah sistem barter. Kita lanjut. Sistem ekonomi komando terpusat atau sosialis. Nah, ini ciri-ciri sistem ekonomi terpusat, komando atau sosialis. Yang pertama, koordinasi berdasarkan komando pusat kekuasaan. Yang kedua, sangat mengandalkan perencanaan. Yang ketiga, pemerintah berperan penting dalam perekonomian. Yang keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang kelima, menolak mekanisme pasar atau sistem ekonomi anti pasar, anti kapitalis. Nah, kebaikannya atau kelebihannya sistem ekonomi komando ini adalah yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Yang keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang kelima, jarang terjadi krisis ekonomi. Kekurangannya sistem ekonomi komando itu adalah yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju karena kreativitas masyarakat dibatasi, alat-alat produksi dikuasai oleh pemerintah, inisiatif dan kreativitas masyarakat tadi tidak dapat tersalurkan. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Yang keempat, menganggap manusia sebagai makhluk yang materialistis sehingga akan merasa bahagia jika kebutuhan materinya terpenuhi. Jadi intinya kalau sistem ekonomi komando terpusat atau sosialis ini, negara itu dikuasai oleh pemerintah atau alat produksinya dipegang, pembagian kerjanya juga dikuasai oleh pemerintah. Nah, negara yang menganut sistem ekonomi komando selain negara Kuba itu ada Tiongkok, Rusia, Korea Utara, Vietnam, dan negara komunis lainnya. Kita lanjut. Sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi pasar bebas, liberal atau kapitalis. Nah, ini sistem ekonomi liberal ini banyak dianut negara Eropa dan Amerika Serikat. Ada juga negara Hong Kong, Singapura, Australia, Selandia Baru, Swiss, Kanada, Chili, dan lainnya. Nah, ciri-cirinya itu adalah menerapkan sistem persaingan bebas, kedaulatan konsumen, dan kebebasan dalam konsumsi. Peran pemerintah dibatasi, peran modal sangat penting. Kelebihannya, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri, karena ini individunya bebas berkreativitas, bebas melakukan kreativitasnya atau menyalurkan kreativitasnya. Yang kedua, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Karena yang mempunyai modal besar itu lebih bisa bersaing daripada mempunyai lebih bisa berkuasa dari yang mempunyai modal sedikit. Lebih bisa bersaing. Yang ketiga, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, kualitas barang lebih terjamin. Kekurangan dari sistem ekonomi pasar ini adalah yang pertama, sulit terjadi pemerataan pendapatan. Yang kedua, rentan terhadap krisis ekonomi karena tadi peran pemerintah dibatasi. Yang keempat, menimbulkan monopoli. Yang kelima, adanya eksploitasi. Nah, ini adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Kita lanjut. Nah, yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran kelebihannya itu yang pertama, menghindarkan adanya monopoli. Yang kedua, menghindarkan dominasi kekuasaan pemerintah. Yang keempat, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang kelima, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Yang keenam, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, kekurangannya itu adalah sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta, karena sistem ekonomi campuran ini adalah campuran antara pemerintah dan swasta, jadi kerjasama antara pemerintah dan swasta. Yang kedua, peran pemerintah lebih berat dibandingkan peran swasta. Yang ketiga, timbulnya KKN dalam pemerintah karena banyak sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Ini sistem ekonomi campuran. Nah, kita masuk sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia itu adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.
Nah, sistem ekonomi demokrasi yaitu sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, PT Pelangi memproduksi sabun cuci pakaian dengan harga relatif murah agar tidak kalah dari pesaingnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk lain yang sama. Diharapkan menarik minat beli masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Masalah ekonomi yang dihadapi PT Pelangi tersebut adalah kita lanjut yang kedua. Pak Arya mempunyai sebidang tanah untuk membuka usaha. Ia mempunyai dua pilihan alternatif dalam memanfaatkan tanah, yaitu untuk lahan pertanian atau lokasi perumahan. Kebutuhan yang paling mendesak saat ini yaitu memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan. Akhirnya Pak Arya memilih menggunakan tanah sebagai lahan pertanian. Dari ilustrasi tersebut Pak Arya menyelesaikan masalah ekonomi, yaitu A. Barang apa yang akan diproduksi, B. Siapa yang akan memproduksi, C. Untuk siapa barang yang akan diproduksi, D. Bagaimana cara memproduksi, dan E. Kapan barang diproduksi. Oke, kita lihat soal nomor 3. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar, pembangunan dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan swasta. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat dikembangkan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Salah satu peran pemerintah dalam sistem ekonomi di atas adalah yang pertama itu adalah memiliki monopoli dalam perekonomian, yang B. berperan dominan dalam bidang ekonomi, yang C. membatasi munculnya kreativitas warga negara, yang D. memberi kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, yang E. mengatur, mengawasi, dan ikut serta dalam perekonomian. Oke, kita lanjut. Soal yang keempat. Rita tinggal di negara B yang kegiatan ekonominya berjalan dengan stabil. Distribusi pendapatan masyarakat merata dan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Akan tetapi Rita tidak dapat mengembangkan kreativitasnya. Rita tidak bebas mengembangkan usahanya seperti yang ia inginkan. Hak milik pribadi juga tidak diakui. Dari ilustrasi di atas, tindakan yang dapat dilakukan Rita adalah Oke, sekian pembahasan materi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.